Air geliat tanda tak dalam, air tenang seperti geliat. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tania Rizky Ayunda dari UPT SD Negeri 020 Lidan Permai. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari daerah Kampar. Cerita ini saya baca dari buku cerita anak yang ditulis oleh Sabrul R. Sunati yang diterbitkan oleh Adicita Yogyakarta 2005 dengan ISBN 97992466075. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu tidak apa judul bukunya? Tidak. Nah, judul bukunya sekaligus judul cerita saya pada hari ini, yaitu Si Lancang. Nah, penasaran kan ceritanya bagaimana? Mari kita bercerita. Konon, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dengan anak laki-lakinya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di negeri yang bernama Kampar. Ayah Si Lancang telah lama meninggal dunia. Emak Si Lancang bekerja menggarap ladang orang, sedangkan Si Lancang menggembala ternak milik tetangganya. Pada suatu hari, Si Lancang ingin pergi merantau. Akhirnya, ia meminta izin kepada emaknya. Emak, Lancang sudah bosan hidup miskin. Lancang ingin pergi merantau, Mak. Baiklah anakku, kau boleh pergi merantau. Tetapi jangan lupakan emakmu ini. Jika kau telah menjadi orang yang kaya, kembalilah pulang. Keesokan harinya, Si Lancang pergi merantau untuk mencari uang. Ia juga membawa lumbing dodak yang telah disediakan oleh emaknya. Bertahun-tahun Si Lancang di rantauan. Ternyata Si Lancang telah menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh kapal dagang dan ratusan anak buah. Istrinya pun cantik-cantik, dari keturunan orang kaya pula. Pada suatu hari, Si Lancang ingin pergi berlayar ke Pulau Andalas. Wahai istri-istriku, aku akan mengajak kalian semua untuk berlayar ke Pulau Andalas. Benarkah Kakanda? Kalau begitu, bolehkah kami membawa perbekalan yang banyak? Istri-istriku, kalian semua boleh membawa perbekalan sesuka hati kalian. Keesokan harinya pun mereka semua pergi menuju Pulau Andalas. Sesampainya di sana, ternyata seluruh penduduk di sebagian aliran Sungai Kampar masih mengingat wajah Si Lancang. Wah, Si Lancang rupanya. Dia sudah jadi orang yang kaya ya, kata guru ngaji Si Lancang. Iya ya, megah sekali kapalnya. Aku akan memberitahukan berita ini kepada emaknya. Emak, emak, Si Lancang anakku sudah pulang, Mak. Benarkah anakku Si Lancang? Mereka pun berlari menuju pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, emak Si Lancang dengan percaya diri naik ke atas kapal Si Lancang. Hai wanita tua, pergi kau dari sini. Jangan naik ke kapal ini. Tapi aku
keributan tersebut, si lancang beserta para istrinya pun muncul. Bohong, kau bukan emakku. Manalah mungkin aku memiliki emak yang tua dan miskin sepertimu. Lancang, ini emak, nak. Emak sangat merindukanmu. Hah, kau bohong. Pergi kau dari sini. Keladi, usir perempuan tua ini dari kapalku. Begitu malam nasib perempuan tua tersebut, ia kembali menuju gubuknya. Sesampainya di gubuk, ia mengambil lesung dan nyiru pusaka. Ya Tuhanku, si lancang anakku yang telah kubesarkan dengan air susuku. Namun setelah kaya, ia durhaka kepadaku. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kekuasaanmu. Dengan sekejap, angin topan berhembus dahsyat. Hush, hush. Petir yang menggelegar menyambar kapal si lancang. Dor, dor. Dan gelombang sungai Kampar menghantam kapal si lancang hingga hancur berkeping-keping. Seluruh penumpang kapal si lancang tenggelam bersama kapal si lancang, sedangkan para penduduk berlarian ketakutan. Barang-barang yang berada di kapal si lancang berhamburan kemana-mana. Kain sutra yang dibawa oleh si lancang terbang melayang-layang dan bertumpuk dan terlipat, yang sekarang dikenal dengan negeri lipat kain di Kampar Kiri. Sebuah gong yang terlempar hingga jatuh di gubuk emak si lancang, yang sekarang dikenal dengan Sungai Ogong Air Tiris. Dan sebuah tembikar yang pecah berkeping-keping yang berada di Danau Silancang sekarang disebut dengan Pasupila. Di danau tersebutlah tersisa tiang bendera kapal si lancang. Nah, warga meyakini bahwa munculnya tiang bendera tersebut akan terjadi banjir di sekitar area penduduk. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita saya tentang legenda si lancang. Adapun pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama pada ibu. Dan kita juga tidak boleh bersikap angkuh dan sombong.